Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar kawan-kawan? Saya harap kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan berkah dan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Jadi kawan-kawan silahkan berdoa dulu. Ya, bismillah. Oke, kita masuk ke pelajarannya. Kita masih di bab taharah. Sebelumnya kita taharah menurut Imam Hanafi. Sekarang kita taharah menurut mazhab Maliki. Selain yang kita bahas sebelumnya bahwa pengertian taharah dan segala macamnya tambahan dari mazhab Maliki, taharah adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya serta tempat di mana sholat tersebut dikerjakan. Makna dari sifat maknawi adalah bahwa taharah merupakan keadaan, kondisi yang ditetapkan Allah sebagai syarat sahnya sholat dan atau semacamnya. Jadi taharah secara maknawi di sini dalam berarti kondisinya. Kondisi orang taharah itu adalah keadaan suci dari hadas dan najis, dan juga dalam keadaan berwudu, baik itu di orangnya atau tempat dia akan mengerjakan sholatnya. Itu taharah, keadaan suci. Manakala sifat tersebut terdapat pada tempat yang akan digunakan untuk sholat, maka seseorang boleh melaksanakan sholat di tempat tersebut. Begitu pula ketika sifat tersebut ada pada pakaian yang akan digunakan untuk sholat, maka orang tersebut boleh mengenakan pakaiannya untuk melakukan sholat. Sifat seperti ini merupakan perkara maknawi, bukan perkara yang dapat diindra atau dilihat. Jadi sini taharah diartikan sebagai sifat. Sifat seperti ketika pakaian bersih dari hadas dan najis itu disebutnya sifat taharah dalam keadaan taharah suci, kondisi taharah, dalam kondisi taharah bebas dari hadas dan najis dalam keadaan bersuci, atau kalau orangnya dalam keadaan berwudu. Kemudian masih lanjut, masih mazhab Maliki. Sebagai lawan taharah dalam makna seperti ini adalah najis dan hadas. Najis sendiri merupakan sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan sholat, baik dengan pakaian ataupun tempat di mana sholat tersebut dikerjakan. Sementara hadas adalah sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan sholat. Nah, ini kawan-kawan, lawan dari taharah tadi, suci, adalah najis dan hadas. Ringkasnya, najis merupakan sifat maknawi yang ada kalanya melekat pada pakaian sehingga terlarang menggunakannya untuk sholat. Ada kalanya melekat pada tempat di mana sholat tersebut dikerjakan sehingga terlarang mengerjakan di tempat tersebut. Dan ada kalanya juga melekat pada diri seseorang yang disebut hadas. Karena itu ia terlarang melakukan sholat dalam keadaan berhadas. Intinya bahwa hadas adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah yang biasa dikenal sebagai perkara yang membatalkan wudu, sedangkan najis biasa dikenal sebagai kotoran-kotoran tertentu seperti urin, tinja, darah, dan yang lainnya. Jadi kalau hadas itu adalah dalam keadaan bernajis, sedangkan najis itu adalah benda yang najis, itu benda yang kotor seperti urin, tinja, darah, dan yang lainnya tadi. Oke, itu saja dari mazhab Maliki yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicerna dulu kawan-kawan, dipikirkan kembali apa yang masih kurang, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Nantikan di video berikutnya adalah dari mazhab Syafi'i. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.